Saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada tahun 2018, sebanyak 44% timbulan sampah di Indonesia adalah sisa makanan. Sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang di antara proses panen dan proses konsumsi. Hal ini sering dikenal sebagai food loss and waste. Indonesia juga diklaim sebagai negara penghasil food loss and waste terbesar kedua di dunia, mencapai 300 kg per kapita per tahun. Namun hingga saat ini, Indonesia belum menyusun informasi dan strategi yang komprehensif terkait food loss and waste, terutama di tingkat nasional. Studi Food Loss and Waste di Indonesia bertujuan untuk menemukan database food loss and waste dan mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang akan diterapkan dalam upaya mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Sehingga untuk membantu mengatasi masalah tersebut, kelompok kami ingin mengusulkan sebuah ide, yaitu membuat kamera cerdas bernama Dropfood. Jadi apa sih Dropfood itu? Dropfood merupakan sistem kamera untuk menangani masalah makanan berlebih ini, di mana dengan cara mengenali makanan yang diletakkan oleh mahasiswa atau orang lain yang secara sukarela di drop table, dan menginformasikan makanan berlebih itu ke klien yang ada, atau lebih tepatnya ke Twitter, sehingga mengurangi food waste yang ada di lingkungan kampus. Sistem ini kita buat untuk mengurangi jumlah makanan berlebih namun masih bisa dikonsumsi. Nah, dalam pembuatannya, Dropfood ini memiliki komponen berupa Raspberry, kamera, machine learning untuk mendeteksi makanan yang masih tersisa. Lalu, apa aja sih hardware dan software yang digunakan sistem Dropfood itu? Pada hardware Dropfood, komponen utama yang digunakan adalah Raspberry. Raspberry Pi di sini digunakan untuk menginput machine learning dengan algoritma object detection yang nantinya dikirimkan ke Twitter. Selain itu, terdapat modul kamera Pi. Modul kamera Pi adalah kamera ringan portable yang mendukung Raspberry Pi. Modul kamera Pi di sini digunakan untuk menangkap gambar ketika machine learning pada Raspberry berjalan. Selanjutnya terdapat kerangka stand Dropfood. Kerangka Dropfood di sini rata-rata menggunakan berbahan dasar kayu untuk pembuatannya, dan cover resminya sendiri menggunakan kotak box plastik. Dan untuk software sendiri, kami menggunakan machine learning dengan algoritma object detection untuk mendeteksi makanan. Selanjutnya, kami menggunakan backend yang bertugas untuk menangani permintaan kirim data serta menangani data-data yang terkirim dari Raspberry Pi. Setelah itu, kami menggunakan Twitter bot. Bot dapat berkomunikasi dengan orang luar. Kami menggunakan media sosial seperti Twitter untuk menyebarluaskan informasi kami. Lalu fungsi dari Dropfood itu apa sih dan bagaimana cara menjalankannya? Di sini saya akan menjelaskan sistem object detection dan cara kerja untuk object detectionnya serta cara pengiriman data makanan ke Twitter. Oke, bisa saya mulai aja. Untuk mengaktifkan kameranya di sini kita lewat terminal. Ini kameranya sudah menyala. Lalu kita letakkan makanan di meja Dropfoodnya. Yaitu nasi. Nah, di sini untuk machine learningnya itu mendeteksi makanan sebanyak 10 frame sebelum dikirimkan ke Twitter botnya. Ditunjukkan hasil dari respon dari servernya. Maka bisa dilihat di sini jika saya refresh untuk Twitter kami. Ini bisa dilihat bahwa kameranya sukses mengenali makanan dan sukses mengirim data tersebut ke Twitter yang akan bisa ditangkap oleh teman-teman lainnya untuk mendapatkan informasi tersebut. Permasalahan food waste sudah seharusnya menjadi salah satu topik yang harus kita perhatikan.
Dengan sekecil apapun itu, upaya yang kita lakukan bisa membawa kesejahteraan bersama. Jadi yuk sekarang, start your own sharing.